Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Al-Qawaid fil Asma. Tentang kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah. Al-Qawaid fi Asma'illahi Al-Husna. Ada beberapa kaidah yang akan kita sebutkan. Yang pertama, Asma'ullah bukan. Penghapus, alat penghapus. Pakai tisu aja nak. Oh ya. Nama-nama Allah tauqifiyah. Tauqifiyah, yaitu harus dengan dalil. Terus yang kedua, Asma'ullah Asma'ullah a'lamun wa awsaf, yaitu nama-nama Allah. Allah itu nama-nama dan sifat-sifat. Ketiga, dalalatul ism ala Allah wa sifatihi yakunu atau takunu bil mutabaqah atau bit tadammun atau bil iltizam. Menunjukkan nama terhadap Allah dan sifat-sifatnya bisa dengan mutabaqah jika dengan tadammun iltizam. Nanti insya Allah saya jelaskan ya. Dan berikutnya bahasa Indonesia saja, nama-nama Allah tidak terbatasi dengan bilangan jumlah tertentu. Yang terakhir, nama Allah ada yang mufrad, nama-nama Allah ada yang mufrad
ada yang bergandengan, ada yang bergandengan dengan lawannya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang warna hitam tak ada? Biar indah, merah, biru, hitam. Ada, oke. Fikrat. Baik, sekarang ikhwan, ada di sini ada kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, kaidah kelima. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Ini bisa antum baca dalam kitab Al-Qawaidul Muslah, ya. Ini saya ambil sebagian, tidak semuanya. Saya ambil yang menurut saya penting untuk diketahui. Ini semua harus antum pahami muqaddimah, karena besok kita akan masuk pada firaq. Masuk pada firqah-firqah yang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Maka antum harus punya pondasi yang kuat sebelum kita masuk dalam pembahasan firqah-firqah besok, ya. Jadi besok jangan lupa bawa kopi, bawa teh, ya. Jangan sampai ngantuk, ya. Kenapa kalau ngantuk? Khawatirnya saya kasih syubhat, antum paham, bantahannya antum enggak paham, bahaya. Ya. Jadi harus paham syubhatnya dan harus paham apa? Bantahannya. Adapun nama-nama Allah tauqifiyah, nama-nama Allah tidak boleh seorang bikin sendiri, tapi dia harus ada dalilnya. Tauqifiyah harusnya dengan dalil. Allah berfirman, ya, walillahi al-asma al-husna fad'uuhu biha. Ya. Ini bagi Allah nama-nama yang terindah. Al-husna artinya yang terindah, yakni balagha al-husna ghayataha. Yakni di puncak keindahan. Terindah maksudnya di puncak keindahan. Kemudian fad'uuhu biha, berdoalah dengannya. Dengan nama-nama tersebut. Dari sini kata para ulama, tidak semua bisa disebut sebagai nama-nama Allah, ya. Maka mereka memiliki syarat untuk syarat menentukan nama-nama Allah. Yang pertama harus dengan dalil. Karena Allah mengatakan bagi Allah nama-nama, walillahil asma, nama-nama yang sudah ditentukan. Allah memiliki nama-nama, dalilnya dari apa? Al-asma. Al-asma di sini alif lam lil ma'rifah, artinya nama-nama tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahil asma, bagi Allah nama-nama, artinya nama-nama tersebut sudah ditentukan oleh Allah. Artinya nama-nama tersebut sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh seorang menamakan misalnya Allah dengan As-Sani. Secara bahasa, As-Sani adalah yang membuat, ya. Tetapi tidak pernah Allah menyebut namanya dengan apa? As-Sani. Dan Nabi tidak pernah menamakan Allah dengan As-Sani. Maka nama Allah itu harus dengan dalil. Yang kedua, bisa berdoa dengannya, ya. Di antara nama-nama Allah kita bisa berdoa dengan kata Allah fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berarti nama-nama Allah itu bisa digunakan untuk berdoa. Kita bisa bertawassul dengan nama-nama Allah. Kalau kita ingin rahmat kita mengatakan ya Rahim atau ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli misalnya, ya Razzaq urzuqni, ya, dan seterusnya, ya, sesuai dengan nama-nama Allah tersebut kita bisa berdoa dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, dia indah dengan sendirinya. Maksudnya apa di sini? Tidak mengandung makna yang buruk. Diambil dari mana? Diambil dari kata al-husna. Al-husna itu adalah terindah. Oleh karenanya
Allah di antara sifatnya adalah di antara sifat Allah adalah iradah. Tetapi Allah tidak dinamakan dengan murid yang berkehendak. Kenapa kata para ulama? Karena yang berkehendak itu bisa berkehendak baik, bisa berkehendak apa? Buruk. Masih mengandung makna yang buruk sehingga Allah tidak dinamakan dengan murid. Padahal murid itu adalah isim fa'il, ya, pelaku dari iradah. Sama disebutkan juga di antara sifat Allah adalah al-kalam, tetapi bukan di antara nama-nama Allah al-mutakallim. Kenapa seorang berkata bisa berkata dengan benar, bisa berkata dengan batil? Masih mengandung ya makna-makna yang kurang tepat. Beda dengan Ar-Rahim, Al-Ghafur, pasti maknanya indah. Yang Maha menyayangi, yang Maha pencipta. Ini semua maknanya indah, tidak mengandung makna yang buruk. Oleh karenanya nama-nama Allah, ya, tidak semua sifat-sifat Allah bisa dijadikan nama Allah. Saya ulangi, tidak semua sifat-sifat Allah bisa dijadikan nama Allah. Di antara sifat-sifat Allah adalah al-iradah, berkehendak. Di antaranya al-kalam, di antaranya fi'ul, fa'alun lima yurid. Allah berbuat, tapi Allah tidak dinamakan dengan al-fa'il. Sang pelaku, tidak. Karena pelaku bisa pelaku buruk, bisa pelaku kebaikan. Paham di sini? Oleh karenanya yang boleh jadi nama Allah itu, dan ini tempat ijtihad. Oleh karenanya nanti kita akan bahas bahwasanya sebagian ulama menentukan ini nama, sebagian mengatakan tidak, ada khilaf, tapi intinya syarat-syaratnya ini adalah ini. Syarat-syarat untuk sesuatu bisa dijadikan nama Allah paling utama adalah dengan dalil, yang kedua bisa digunakan untuk berdoa dengan, yang ketiga hanya mengandung makna yang baik, tidak mengandung makna yang tidak baik. Makanya al-iradah, al-kalam, al-fi'lu, ya, tidak dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, paham atau tidak? Paham? Dianggap paham, ya, selesai. Kaidah pertama. Antum baca buku Al-Qawaidul Muslah panjang, saya ringkaskan aja, ya. Kemudian yang kedua, a'lamullah, asma'ullah, a'lamun wa awsaf. Ini juga sederhana. Nama Allah itu terdiri atas nama-nama dan sifat-sifat. Artinya apa? Setiap nama Allah bermakna atau mengandung makna sifat. Mengandung makna sifat. Contoh Ar-Rahim atau Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim mengandung sifat apa? Ar-Rahmah. Al-Ghafur mengandung sifat apa? Al-Maghfirah. Dzur-Rahmah, dalam ayat Dzur-Rahmah, Allah pemilik Ar-Rahmat, ya. Dzul Maghfirah, Allah memiliki apa? Maghfirah, Ghafur. Jadi tidak ada nama Allah kecuali mengandung apa? Sifat. Jadi nama-nama Allah jika ditinjau, maka setiap nama Allah itu, setiap nama Allah fungsinya sebagai nama dan sebagai penunjuk sifat. Nah, kalau setiap nama Allah itu sebagai nama fungsinya dan sebagai penunjuk sifat. Kalau dia sebagai nama, maka disebutkan asmaullah, ya, mutaradifah. Mutaradifah. Kalau ini mutabayinah. Mutaradifah artinya sinonim, ya. Sama. Yaitu sama. Dalam hal ini berarti Ar-Rahim itulah Al-Ghafur, itulah sama dengan Al-Khaliq, sama dengan Allah. Semua nama-nama menunjukkan satu, yaitu menunjukkan siapa? Allah. Nama Allah banyak dan semuanya ini menunjukkan kepada satu, yaitu menunjukkan kepada siapa? Allah. Jadi nama-nama Allah ditinjau sebagai nama, dia mutaradifah, sama saja, satu dengan yang lain tidak ada bedanya.
Al-Ghafur dialah Allah, Ar-Rahim dialah siapa? Allah. Ar-Rahman dialah Allah. Ya. As-Sittir dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq dialah Allah. As-Sami' Al-Basir dialah siapa? Allah. Dari sisi ini maka kita katakan nama-nama Allah ditinjau dari sebagai penunjuk nama, maka dia adalah sinonim, sama semuanya. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Al-Ghafur bukan Allah. Al-Ghafur tidak dikatakan dia bukan Ar-Rahman. Al-Ghafur dialah Ar-Rahman. Ar-Rahman dialah Ar-Rahim. Ar-Rahim dialah Al-Qadir. Al-Qadir dialah ya Ar-Rafi' dan seterusnya, Al-Khafid dan seterusnya. Karena itu nama-nama Allah menunjukkan kepada siapa? Allah. Tetapi kalau nama-nama Allah sebagai penunjuk sifat, maka mutabayinah itu berbeda. Berbeza ya? Berbeza. Berbeda kalau bahasa Indonesia. Berbeda. Maka dalam hal ini Ar-Rahim bukan Al-Ghafur. Al-Ghafur bukan Al-Khaliq. Kenapa? Karena Ar-Rahmat itu bukan Al-Ghufran. Dan Al-Ghufran bukan sama dengan apa? Al-Khalq. Paham? Jadi nama-nama Allah kalau ditinjau dari penunjukan sifat, maka dia mutabayinah, satu dengan yang lain berbeda. Maka Ar-Rahim bukan Al-Ghafur, Al-Ghafur bukan Al-Khaliq. Ditinjau dari sifat yang dikandung oleh masing-masing nama tersebut. Paham? Ini kaidah ini buat apa? Buat untuk bantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan setiap nama Allah tidak mengandung sifat. Karena setiap nama Allah tidak mengandung sifat, ya, maka mereka nama al-asma al-mujarradah, nama-nama Allah tanpa mengandung makna. Kalau nama-nama Allah tidak mengandung makna, maka nama Allah selalu sama dalam segala kondisi. Al-Ghafur, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Qadir, hanya untuk sekedar menunjukkan Allah. Karena semua nama tersebut tidak mengandung sifat. Maka kita mengatakan, paham? Mu'tazilah mengatakan nama-nama Allah itu kosong dari makna. Contoh seperti di manusia, ada orang namanya Saleh tapi tukang pencuri. Iya betul tidak? Nama dia tidak mengandung sifat, paham? Nama dia Saleh tapi tukang apa? Pencuri ya. Namanya Syakir tapi tiap hari tidak pernah sholat, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nama dia tidak mengandung sifat. Nah, nama Allah, setiap nama Allah itu pasti mengandung apa? Sifat. Allah tidak dinamakan dengan nama tersebut kecuali karena ada sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Paham? Nah, ditinjau dari status nama Allah sebagai nama, maka sama semuanya, mutaradifah, sinonim. Al-Ghafur dialah Al-Khaliq, dialah Al-Qadir, dialah Al-Musawwir, dialah Al-Muhaimin, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditinjau dari penunjukan sifat, maka setiap nama berbeda dengan yang lainnya. Al-Ghafur bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan Al-Khaliq. Paham sampai di sini? Yakin? Yakin. Baik, kita lanjutkan. Pada kaidah yang ketiga, biar cepat selesai ya. Besok perjalanan panjang ya. Baik. Dalatul ism ala Allah ya wa sifati takunu bil mutabaqah wal tadammun bil iltizam. Penunjukan nama terhadap Allah dan sifat-sifatnya bisa dengan mutabaqah, tadammun, iltizam. Apa itu mutabaqah? Mutabaqah itu artinya selaras, pas. Apa? Selaras dan pas ya? Selaras tahu? Tahu tak? Pas ya. Kalau tadammun yaitu kandungan. Kalau iltizam artinya kelaziman. Ini sesuatu dari luar, sesuatu dari luar. Contoh, saya contohkan Al-Khaliq. Contoh. Nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq ini mengandung, menunjukkan akan apa? Zat Allah. Berarti ada zat Allah yang namanya Al-Khaliq. Terus mengandung sifat sifatul khalq. Sifatul khalq. Nah, kalau kita bilang nama Allah dengan cara mutabaqah, maka dia menunjukkan zat Allah dan sifat Allah, sifat khalq. Nama kalau kita bilang Al-Khaliq, apa ditunjukkan Al-Khaliq? Al-Khaliq itu dengan al-mutabaqah, dengan keselarasan pas, maka dia menunjukkan tentang zat Allah sekaligus sifatnya, yaitu zat Allah dan sifatnya sifat apa? Al-Khalq. Ini, tapi kalau kita katakan, ini namanya bil mutabaqah. Bil mutabaqah.
Tetapi kalau Anda mengatakan ini filsafat sedikit ya. Kalau Anda mengatakan Al-Khaliq menunjukkan kepada sifatul khalq saja atau zat Allah saja, makanya disebutkan bitadhammun. Saya gampang sederhana. Rumah, apa kata rumah? Rumah itu bil mutabaqah menunjukkan tentang suatu tempat tinggal yang ditinggali oleh orang dengan pintunya, dengan lantainya, dengan atapnya, dengan ruangannya semuanya. Itu namanya rumah. Itu namanya bil mutabaqah. Persis itu namanya rumah. Tapi kalau saya bilang kata al-bait, rumah itu menunjukkan lantai rumah, maka itu namanya bitadhammun karena dia hanya menunjukkan pada sebagian dari bagian-bagian rumah tersebut. Saya bilang rumah menunjukkan pintu, itu berarti namanya bitadhammun kalau dia hanya menunjukkan pada sebagian daripada bagian rumah tersebut. Kalau saya bilang bil iltizam, rumah bil iltizam menunjukkan bahwasanya ada yang bangun rumah tersebut. Yang bangun rumah ini bukan bagian dari rumah, tapi adanya rumah menunjukkan ada yang pernah bangun. Paham? Itu namanya bil iltizam, kelaziman. Bahwasanya dengan kata rumah ini menunjukkan ada yang pernah membangun rumah tersebut. Paham? Maka saya bilang sifatul khalq bil iltizam menunjukkan misalnya sifatul ilm. Sifat ilmu. Sifatku al-qudrah. Karena enggak mungkin dia bisa menciptakan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan apa? Qudrah. Misalnya sifatul iradah misalnya. Enggak mungkin dia bisa menciptakan kecuali dengan qudrah, dengan ilmu, dengan apa? Iradah. Tetapi semua ini dengan apa? Iltizam. Paham? Paham? Paham tak? Kata Allah, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Sebut oleh sebagian ulama, ada seorang dia ingin menolak adanya Tuhan. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, dia bilang, sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan, saya pun bisa menciptakan. Maka dia pun mendatangkan sebuah toples, dia taruh daging, ya. Kemudian dia mengatakan 3 hari lagi saya akan menciptakan. Benar. Setelah 3 hari keluarlah ulat yang banyak di toples tersebut. Ulat-ulat yang dari daging yang busuk tadi. Kata dia, lihat, saya telah ciptakan ulat-ulat ini. Ada murid yang bertanya, kalau Anda telah menciptakan ulat-ulat tersebut, Pak C atau apa? Pak C ya? Cikgu. Cikgu, kalau kamu yang telah menciptakan ulat-ulat tersebut, tentunya kamu tahu, ya, berapa banyak ulat-ulat tersebut. Jantannya berapa, betinanya berapa? Karena yang menciptakan pasti tahu tentang apa yang dia ciptakan. Jadi ini sekedar penunjukan tentang nama Allah. Nama Allah itu dengan mutabaqah, menunjukkan tentang zat dan sifat yang dikandungnya. Bitadhammun artinya mengandung sebagian daripada bagiannya. Seperti rumah tadi menunjukkan pintu, ya, dan menunjukkan lantai, menunjukkan atap. Itulah bagian tadhammun. Iltizam menunjukkan dengan apa namanya? Sesuatu yang di luar tetapi kelaziman, seperti rumah menunjukkan ada yang membangunnya misalnya. Rumah misalnya menunjukkan ada yang memilikinya misalnya. Ada yang menunjukkan membangunnya, ada yang menunjukkan apa? Memilikinya, ya. Misalnya rumah misalnya ada pagarnya. Ini semua di luar rumah, tetapi konsekuensi dari kalimat rumah menunjukkan itu semua. Sama sifatul khaliq, nama Allah Al-Khaliq secara iltizam menunjukkan sifatul ilm, sifatul qudrah dan sifatul iradah dan yang lainnya. Paham sampai di sini? Yakin paham? Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Masya Allah, sudah kaidah ketiga. Sekarang kaidah keempat. Nama-nama Allah tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Dan ini pendapat jumhur ulama. Oleh karenanya para ulama yang menyebutkan nama-nama Allah, mereka lebih daripada 99. Contoh, Ibnu Manda dalam kitab Tauhid menyebutkan sekitar 140 sekian nama. Contohnya Al-Baihaqi dalam Asma Sifat menyebutkan 150 nama. Contohnya Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran menunjukkan 140 sekian makna, bukan 99. Jadi jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwasanya nama Allah lebih daripada 99. Adapun hadis, ya. Tadi saya bilang siapa aja tadi? Ibnu Manda. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat apa? Pendapat jumhur. Di antaranya Ibnu Manda. Kemudian siapa? Al-Baihaqi, Ibnu Arabi.
Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Taib. Dalilnya apa? Bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya. Yang pertama, hadis tentang doa apa? Doa orang sedih. Ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa jala'a huzni. Doa orang yang sedih demikian. Ya, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, dan seterusnya. Intinya, di akhir doa tersebut Nabi mengatakan, seorang berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Kau miliki. Sammaita bihi nafsak. Ini juga dalil bahwasanya harus tahu kifiyah. Kata Nabi apa? Sammaita bihi nafsak. Engkau menamakan dirimu. Jadi harus pakai dalil. Nama Allah itu Allah yang menamakan, bukan kita namakan sendiri ya. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang nama-nama tersebut kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au 'allamta ahadan min khalqik, atau nama-nama tersebut kau ajarkan kepada salah seorang hambamu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, di hadis. Kemudian kata Nabi, aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Yaitu yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Nama-nama yang engkau sembunyikan, engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Atau di sesi gaibmu ya. Jadi ini dalil bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas. Ya, karena ada nama-nama yang kita tidak tahu, yang tahu cuma siapa? Allah. Dalil berikutnya hadis syafaat. Hadis sahih. Waktu para nabi semua menolak untuk memberi syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa adhhabu ila rabbi. Falamma ra'aituhu kharartu lahu sajidan." Aku pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahmadu rabbi bimahamida yaftahuha alayya la uhsinuha al'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahmadu rabbi bimahamid yaftahuha alayya la uhsinuha al'an." Artinya, maka waktu aku sujud, Nabi sujud, kata Nabi, aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku diajari waktu itu oleh Allah. Itu dengan nama-nama Allah yang indah tentunya. Yang sekarang aku tidak bisa memuji dengan pujian tersebut, belum diajari. Ini dalil bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Oleh karenanya Nabi nanti sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang mahsyar waktu sujud, Allah ajarkan nama-nama yang indah, bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat logis. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah kita tidak tahu semuanya. Sifat-sifat Allah sangat indah. Ada yang Allah kabarkan, ada yang belum Allah kabarkan. Ya. Oleh karenanya, ini dalil bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas. Terus bagaimana dengan hadis? Lantas bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan hadis? Ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 apa? Nama. Siapa yang menghitungnya, menguasainya, masuk surga. Bahasa Arabnya inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha, dan seterusnya ya. Ya.
Hadisnya ya, perhatikan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum akan tahu bahwasanya ini ada isim nakirah, isman. Isim nakirah yang datang setelahnya adalah jumlah. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga, maka man ahsaha dakhalal jannah ini sifat atau na'at. Na'at bagi isim. Bagi isim karena dia adalah jumlah ismiyah yang datang setelah isim nakirah. Dan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang datang setelah isim nakirah itu adalah sifat. Sehingga kalau kita artikan, Allah memiliki 99 nama yang, karena dia sifat, ada tambahan yang, siapa yang menguasainya masuk surga. Seakan-akan saya berkata, saya punya 99 mobil yang saya beli di Kuala Lumpur, paham? Padahal milik saya mobil mungkin 1000. Paham? Ini contoh saja ya. Contoh saya bilang, saya punya 99 mobil yang saya beli di Kuala Lumpur. Apakah itu menunjukkan mobil saya cuma 99? Tidak. Maksud saya 99 itu yang saya beli di Kuala Lumpur. Paham? Sama saya bilang, Allah memiliki 99 nama yang siapa yang menguasainya masuk surga, bukan berarti tidak ada nama-nama yang lain. Tapi Allah menuntut hamba-hambanya, paling tidak Anda menguasai 99 nama. Untuk Anda pahamkan, untuk Anda mengenal Allah. Kalau Anda tahu 99, Anda tahu sifat-sifat Allah banyak. Minimal Anda tahu 99 sifat. Karena setiap nama mengandung apa? Sifat. Dengan demikian Anda akan lebih cinta kepada Allah. Anda bisa berdoa dengan sifat-sifat tersebut, dengan nama-nama tersebut. Paham maksudnya? Tetapi tidak terbatas dengan hanya 99 apa? Nama. Paham sampai sini? Ada yang paham, ada yang tidak paham? Paham? Masya Allah, kaidah keempat lulus ya. Kita lanjut kaidah kelima. Nama-nama Allah ada yang mufrad. Ya. Mufrad misalnya apa? Kul huwal qadiru. Banyak al-qadir. Dia datang sendiri, maksudnya mufradnya datang sendirian. Datang dalam konteks apa? Tersebut sendiri. Sendirian penyebutannya. Kul huwal qahiru ala, ya misalnya wa huwal qahir, atau apa namanya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya sedikit satu, qadir sendirian. Ya. Terkadang dia bergandengan dengan nama yang lain. Dengan yang lain contohnya ya, wa kana Allahu sami'an basira. Ya. Sami digandingkan dengan apa? Basir. Dan ini banyak digandingkan seperti itu. Dan ada juga nama-nama Allah bergandengan dengan lawannya, ya. Allah sebutkan misalnya Al-Qabid, Al-Basit, ya, Ar-Rafi, Al-Khafid, digabungkan. Al-Qabid, Al-Basit, ya. Ar-Rafi, Al-Khafid. Ini contohnya. Maka kata para ulama, nama-nama seperti ini harus disebutkan bergandengan. Tidak boleh dipisah, jangan disebut Al-Khafid. Di antara nama Allah Al-Qabid, enggak. Tapi dia nama Al-Qabidul Basit. Al-Khafidul Ar-Rafi. Dua-duanya disebutkan, tidak menyebutkan salah satu saja karena dia datang selalu bergandengan dengan lawannya. Karena kalau kita hanya menyebutkan Al-Qabid yang menggenggam, ya kayak ada makna negatif. Al-Khafid yang menjatuhkan, seakan-akan makna negatif. Tetapi kalau digabungkan Ar-Rafi Al-Khafid, dialah yang mengangkat dan yang menjatuhkan, maka sempurna. Ya. Dari sini tidak boleh ada orang namanya Abdul Khafid. Ini enggak boleh. Atau namanya Abdul siapa? Abdul Qabid. Paham? Ini juga enggak boleh. Karena nama ini tidak disebutkan secara sendirian, tapi datang bergandengan. Paham sampai di sini? Kalau sudah hapus, kita lanjut.
Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mu'til Mani'. Itu di antara nama-nama yang bergandengan. Al-Muhyi, Al-Mumit. Tidak boleh seorang menamakan anaknya Abdul Mumit. Tidak boleh. Ya. Al-Mu'til Mani', yang memberikan dan yang menahan. Tidak boleh seorang menamakan anaknya Abdul Mani'. Tidak boleh. Tapi kalau kita ambil yang sisi positifnya boleh. Abdul Mu'ti, ya, Abdul Basit, boleh sisi positifnya. Ya. Abdul Rafi', banyak. Tapi kalau sisi negatifnya, tidak boleh. Abdul Khafid, Abdul Qabid, Abdul Mani', Abdul Dar, tidak boleh. Padahal Allah Nafi'ud Dar. Nah, al-awwal akhir tidak boleh kita bilang Abdul Akhir. Wallahu alam, wallahu alam, saya enggak tahu. Al-akhir itu apakah dia mengandung makna negatif atau tidak al-akhir? Sepertinya tidak, ya. Wallahu alam, saya enggak tahu. Satunya apa tadi apa? Al-batin, ya. Wallahu alam, saya enggak tahu. Karena al-akhir juga dia maknanya bagus, tidak ada masalah, tidak ada makna negatif di situ. Al-akhir. Lanjut apa sudah? Mau lanjut lagi apa tanya jawab? Hah? Sudah lapar kah? Pukul 10 apa? Oh, 10 sampai setengah 11. Iya, 10 sampai 10 setengah sama dengan setengah 11 bahasa Indonesia. 10 setengah bahasa Malaysia sama dengan setengah 11 bahasa Indonesia. Iya. Saya bilang sampai setengah 11, katanya tidak, sampai 10 setengah. Sama. Beda istilah ya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Nanti antum pulang baca-baca lagi ya. Baik. Kalau sudah, hapus. Sudah difoto belum? Susah bikinnya nih. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah. Ini ada beberapa kaidah. Yang pertama, semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah
sempurna. Tidak ada kekurangan dan cacat dari sisi apapun. Makanya tadi kita bilang waktu kita terjemahkan, kita sebut dengan apa? Maha. Ya. Untuk membedakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, karena sifat Allah itu sempurna. Ya. Contoh, Al-Hayat, sifatul Al-Hayat. Al-Hayat, kehidupan. Allah Maha apa? Maha hidup. Allah Maha hidup. Baik. Beda dengan kehidupan manusia. Adapun kehidupan sehingga ya kehidupan Allah di antara kesempurnaannya hidupnya Allah azali, tidak didahului oleh apa? Kematian dan ketiadaan. Tidak disela dengan kematian. Kemudian apa? Abadi, tidak diakhiri dengan kematian. Akhiri dengan ketiadaan. Ini contoh saja ya. Hidupnya Allah azali. Tidak didahului dengan al-adam. Beda dengan makhluk. Makhluk dulunya tidak ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan hewan. Semua makhluk didahului dengan ketiadaan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Dahulu manusia lam yakun syai'an madhkura, suatu yang tidak disebut sama sekali, bukan cuma tidak ada, tidak disebut. Ada sesuatu tidak ada disebut, akan ada. Misalnya perusahaan ini akan mengeluarkan produk ini, belum ada produknya tapi sudah disebut-sebut. Antum dulu ini 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut-sebut antum. Enggak ada. Enggak ada dan tidak disebutkan ya. Jadi parah ketiadaannya. Benar-benar tidak ada dan tidak disebutkan. Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah menyebut kepada Nabi Zakaria, aku telah menciptakan engkau dan sebelumnya kau bukan sesuatu pun. Kemudian Allah hidupkan Nabi Zakaria. Kemudian tadi azali, ada sejak zaman azali. Yang tidak didahului oleh suatu pun azali adalah qadim. Kemudian tidak didahului oleh kematian dan ketiadaan. Kemudian tidak disela dengan kematian manusia. Dia hidup, kemudian dia mati, kemudian dia hidup lagi. Kematiannya disela dengan kehidupannya disela dengan apa? Kematian. Kemudian Allah abadi hidupnya, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Kalau ada yang berkata, Ustaz, bukankah manusia juga nanti di akhirat abadi? Jawabannya benar. Manusia akan abadi di akhirat. Tapi keabadiannya karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan keabadian dengan sendirinya. Tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keabadian tersebut pernah didahului oleh kematian. Karena sebagian orang mereka mengatakan bahwasanya surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Kenapa? Kalau kekal berarti syirik. Kita menyamakan surga dan neraka dengan abadinya Allah. Ada yang mengatakan demikian? Jawabannya mudah. Surga, neraka, penghuninya itu kekal karena dikekalkan oleh apa? Allah, tidak dengan sendirinya.
Yang pertama, yang kedua, kekekalan mereka tidak sempurna karena didahului oleh ketiadaan, didahului oleh kematian. Paham? Maka tidak sama. Sama dengan kehidupan Allah, ya, manusia juga hidup, bukan berarti kita bilang manusia berarti syirik. Kita bilang hidupnya Allah sempurna, hidupnya manusia tidak sempurna. Paham? Ini contoh bahwasanya sifat Allah itu sempurna, di puncak kesempurnaan, tidak ada kekurangan dan aib meskipun sedikit pun. Contohnya Al-Hayat. Yang kedua, ya, pembahasan atau bahasa Arab sajalah biar babul ikhbar awsa' min bab as-sifat. Babus sifat awsa' min babul asma. Jadi pengkhabaran, mengabarkan Allah dengan pengkhabaran lebih luas dibandingkan dengan tentang sifat. Pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama. Pembahasan nama yang paling sempit. Kalau kita mau bikin himpunan seperti tadi siang, kita bilang apa? Al-asma, kemudian apa? As-sifat, kemudian al-ikhbar. Seperti tadi siang, ya. Karena tidak semua setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat bisa dijadikan apa? Nama. Tidak semua sifat bisa dijadikan apa? Nama. Jadi kalau kita bilang ini nama Allah, lebih sempit pembahasannya. Harus ada dalilnya, harus ada syarat-syaratnya yang tadi kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Sifat lebih luas, setiap nama mengandung sifat. Dan ada sifat-sifat di luar nama. Allah sebutkan sifat-sifatnya, ya. Dalam Al-Quran banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pengkhabaran tentang Allah yang ini terkadang ada dalilnya, terkadang tidak pakai dalil. Selama itu tidak melanggar syariat maka tidak mengapa. Ikhbar ini kali ini harus pakai dalil, ini pakai dalil. Tapi kalau ikhbar lafalnya tidak harus pakai dalil. Tapi harus benar. Pokoknya tidak lafalnya. Contohnya seorang memanggil Allah dengan ya mufahhimah Sulaiman. Wahai zat yang memahamkan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi tidak ada dalam hadis atau mufahhim, tidak ada. Fahamna ada, tapi mufahhim tidak ada. Contohnya, atau Allah kita bilang syai'. Allah kul ayu syai'in akbar. Ya. Kulillah, ya. Siapa yang lebih besar? Yang paling besar adalah siapa? Allah. Allah menyebutkan dirinya dengan syai'. Ya. Jadi pengkhabaran ini lebih luas tentang Allah, tetapi maknanya harus benar. Kalau salah dalam pengkhabaran, maknanya tidak benar, maka tidak boleh menghabarkan Allah dengan kabar tersebut. Contoh, seorang mengatakan contoh yang salah, contoh pengkhabaran yang salah. Misalnya mengatakan Allah bermesraan dengan fulan. Kalimat bermesraan ini tidak ada dalam dalil tentunya. Tapi maknanya ini konotasinya agak buruk ya. Mesra itu seakan-akan ada syahwat, ada sesuatu ya. Maka sebaiknya seorang tidak menggunakan kata apa? Mesra. Contoh ya. Sekarang orang kadang berinovasi dalam menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau mengandung makna yang salah ya, maka tidak boleh kita mengkhabarkan dengan pengkhabaran tersebut kalau ternyata bertentangan dengan dalil. Contoh dalam hadis misalnya innallaha thayyib. Kata para ulama ada yang mengatakan ini nama Allah, ada khilaf.
Ada yang mengatakan ini ikhbar, min babil ikhbar. Ya, Allah Thayyib maksudnya Nabi mengkabarkan Allah itu maha baik dan itu bukan nama Allah, makanya tidak boleh dinamakan Abdul Thayyib, tidak boleh. Ada khilaf apakah Thayyib? Kenapa? Karena Thayyib di sini datang tidak pakai alif lam. Biasanya nama-nama Allah itu ada alif lamnya. Sini innallaha thayyibun. Apakah dia nama atau ikhbar? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia ikhbar, ada yang mengatakan dia nama. Qul ayu syai'in akbaru syahada? Qulillah. Taib. Innallaha thayyibun. Contohnya innallaha witrun, sama. Innallaha witrun, apakah dia termasuk asma atau termasuk ikhbar? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Antum paham enggak kira-kira ini? Hah? Paham? Kaidah yang ketiga, sifat terbagi menjadi dua. Al-manfiyah yang dinafikan dan as-subutiyah yang ditetapkan. Yang dinafikan sudah kita jelaskan banyak tadi siang. Di antaranya apa? Sina, naum, ya, di antaranya apa? Ngantuk. Apalagi tidur. Zalim, wa ma rabbuka bidzalamil abid, kemudian apa? Dan lain-lainnya, ya. Dan lain-lainnya. Ini contoh. Kita nafikan, ya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Subutiyah yang ditetapkan terbagi menjadi dua. Atau menjadi tiga, ya. Ada namanya sifat az-zatiyah. Ada namanya sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat-sifat Allah yang tidak bergantung dengan kehendak. Kehendak Allah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak. Contoh al-mahabbah, cinta, al-ghadab, murka, ya. Kemudian rahmat, ya. Contohnya nuzul, turun. Contohnya istiwa, dhahik dan lain-lain. Kalau Allah mau Allah lakukan, kalau tidak Allah tidak lakukan. Adapun sifat Allah yang tidak bergantung dengan kehendak Allah, contohnya apa? Tangan, zat, wajah, mata, ya, dan lain-lain. Ada yang menambah al-ulu, ketinggian. Ketinggian ini sifat zatiyah. Allah selalu maha tinggi. Paham? Paham tidak? Sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang Allah mau Allah kerjakan, kalau tidak Allah tidak kerjakan. Allah merahmati seorang, ya Allah kalau rahmat Allah rahmati. Kalau dia melakukan maksiat Allah murka sama dia. Terkadang Allah rahmat, terkadang Allah murka. Dalam satu orang dia lagi bermaksiat, Allah murka sama dia. Dia lagi taat kepada Allah, sayang sama dia, Allah mencintainya misalnya. Itu namanya sifat-sifat apa? Fi'liyah. Dan ada namanya sifat al-fi'liyah dzatiyah.
sifat az-zatiyah al-fi'liyah. Yaitu sifat-sifat fi'il sekaligus zat. Ini maksudnya apa? Maksudnya ditinjau dari saya jelaskan dengan contoh aja, lebih mudah. Contoh sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah. Maka ditinjau dari asalnya sifat kalam itu qadim. Maka dia dzatiyah. Ditinjau dari perkalamnya atau kapan bicaranya, maka dia fi'liyah. Saya sederhanakan, contoh begini ya. Sifatul kalam, sifat berbicara. Kalau saya tanya sama antum, sejak kapan Allah bisa berbicara? Sejak qadim, sejak azali. Sejak ada Allah dan Allah tidak dihulu dengan tidak ada. Allah itu qadim. Di zaman azali itu tidak sesuatu yang tidak dihulu oleh tidak ada. Qadim, Allah qadim berserta sifat-sifatnya. Allah qadim dengan sifat kalamnya. Tetapi kapan Allah berbicara terserah Allah. Kapan Allah berbicara dengan Nabi Musa? Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Apakah Allah berbicara dengan bicara di waktu qadim atau tatkala ada Nabi Musa? Tatkala ada Nabi Musa. Paham? Maka ditinjau dari pembicaraan, wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanmu wahai Musa? Maka dia sifat fi'liyah. Karena Allah berbicara kapan dia berkehendak, kepada siapa dia berbicara, dengan topik apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berkaitan dengan kehendak Allah, itu namanya sifat fi'liyah. Ditinjau dari asal Allah kemampuan berbicara, maka dia qadim, dia dzatiyah. Sifat itu tidak pernah terlepas dari Allah. Selalu Allah Maha berbicara. Apakah sedang berbicara atau tidak, Allah selalu Maha berbicara. Paham? Tidak paham? Saya ulangi. Sifatul kalam. Sifatul kalam ini ditinjau bisa dzatiyah dan bisa fi'liyah. Dzatiyah, dia sifat zat. Artinya tidak pernah terlepas dari zat Allah. Namanya dzatiyah. Dan Allah itu sejak ada di zaman azali sudah dengan sifat kalam. Bukan seperti manusia. Kita ini waktu lahir belum bisa ngomong. Kapan kita bisa ngomong? Setelah umur 4 tahun, 3 tahun baru kita bisa ngomong dengan lancar. Waktu lahir belum bisa ngomong. Ya tidak, kemampuan berbicara tidak ada. Kapan kita bisa berbicara? Setelah 3 tahun berikutnya. Jadi sifat berbicara kita muncul belakangan. Paham? Semakin orang cepat berbicara semakin sempurna. Maka Nabi Isa alaihissalam sempurna. Karena dia sejak awal sudah bisa apa? Berbicara. Waktu lahir tentunya. Allah Subhanahu wa taala sifat berbicaranya sejak awal, sejak Allah azali sertai dengan zat berserta sifat kalamnya itu bersamaan. Allah mampu untuk berbicara. Tapi kapan berbicaranya Allah? Terserah Allah. Allah bicara sama Nabi Musa dengan topik tertentu, Allah bicara Nabi Ibrahim, terserah Allah. Nah, ditinjau dari asal sifatul kalam, maka dia sifat dzatiyah karena dia qadim bersama zat Allah. Paham? Tetapi kapan berbicaranya, maka dia sifat fi'liyah. Sudah hang? Sudah selesai? Kita enggak lanjut, sampai sini saja. Paham tak? Yang benar. Paham ya?
Yang nggak paham angkat tangan. Yang paham angkat tangan, yang paham. Saya mau tes. Yang paham angkat tangan. Besok antum harus seger ya. Besok kita bahas syubhat. Baik, masih mau lanjut apa sudah? Tanggung ini. Hah? Lanjut atau tidak? Lanjutnya ragu-ragu. Lanjut atau tidak? Saya kasihan sama antum. Tak ada suara. Gimana? Hah? Lanjut ya? Hapus deh. Kalau sudah hapus, di foto belum? Foto dulu. Baik, silakan hapus. Insyaallah masih mudah ya. Kita masih mudah, tidak susah. Susah itu besok ya. Ya. Kaidah-kaidah tentang sifat. 3 kaidah lagi. Kaidah yang berikutnya, yang keempat, sudah kita singgung ya. Al-kalam fis sifat kal kalam fi dzat atau far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat. Tentang zat Allah. Maksudnya apa? Sebagaimana kita tidak tahu kaifiyat zat, demikian pula kita tidak tahu kaifiyat sifat. Contoh, jika ada yang bertanya, bagaimana tangan Allah? Jawabnya, bagaimanakah zatnya? Paham? Kalau antum tidak tahu zatnya, antum tidak bakalan tahu apa? Tangannya. Pembahasan tentang zat sama dengan pembahasan tentang sifat. Paham? Kalau yang bertanya, bagaimana istiwa Allah? Jawabannya apa? Bagaimanakah apa? Bagaimanakah zatnya? Kalau Anda tahu zat Allah, baru Anda bisa tahu bagaimana istiwanya. Semuanya begitu. Bagaimana mata Allah? Anda tahu enggak bagaimana Allah? Tahu zat Allah, Anda baru tahu mata Allah. Mata saja banyak berbeda. Mata ini beda dengan mata lain, mata beda-beda. Makhluk aja dengan berbagai macam perbedaannya. Bagaimana wajah Allah? Sama. Bagaimana zat Allah? Karena pembahasan tentang sifat seperti pembahasan tentang apa? Zat. Ini kaidah sangat penting.
untuk harus kita ketahui. Paham? Berikutnya, kaidah kelima. Al-kalam fi ba'd sifat kal-kalam fi al-ba'd al-akhar. Artinya pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat yang lain. Sifat yang lainnya. Contoh, orang-orang Asy'ariyah mereka menolak sifat mahabbah. Mereka menolak sifat mahabbah. Bertanya kenapa mahabbah? Karena mahabbah itu berarti ada ketundukan dan yang lainnya. Itu tidak pantas bagi Allah. Terus mahabbah artinya apa? Mahabbah artinya irada al-makhluk. Irada al-khair. Menghendaki kebaikan. Kenapa? Mahabbah ada pada makhluk. Jawaban kita sama. Kalau Anda mengatakan mahabbah adalah sifatnya makhluk, irada juga sifatnya apa? Makhluk. Paham? Kalau Anda bilang iradanya Allah berbeda dengan iradanya makhluk, kita bilang mahabbah Allah juga berbeda dengan mahabbah makhluk. Paham tidak? Ini untuk membantah orang yang menolak sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat. Ini kaidah, ya. Ini kaidah untuk membantah orang-orang yang menetapkan sebagian sifat namun menolak sebagian yang lain. Contoh, mereka menolak sifat mahabbah. Mahabbah Allah. Tapi mereka menetapkan sifat iradah. Jawabannya, kata mereka, karena mahabbah adalah sifat manusia, sifat makhluk, sifat manusia. Jawabannya sama saja. Iradah juga sifat manusia. Kata mereka, iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk, iradah manusia. Jawabannya apa? Sama saja. Mahabbah Allah tidak sama dengan mahabbah manusia. Paham? Kaidah yang terakhir. Catat dulu, catat. Dan bernapas. Sudah? Paham? Paham tak? Baik, pembahasan berikutnya
Dhawahirun nusus ma'lumatan lana bi'tibar, ma'lumatun lana bi'tibar, wa majhulatan bi'tibar. Dhawahirun nusus ma'lumatun lana bi'tibar, majhulatan lana bi'tibar. Ini awal yang kita bahas tentang kesimpulan kaidah Ahlussunnah, yaitu zahir dari nas itu dari sisi maknanya kita paham. Tapi dari sisi kaifiyahnya kita tak paham. Contoh, ya, mendengar Allah, kita paham makna mendengar, namun kita tidak bisa paham puncak pendengaran Allah atau kaifiyah puncak dan cara pendengaran Allah. Paham? Dari kaifiyah kita tak tahu. Baik, tambah lagi satu. Kalau sudah, saya mau hapus sebagian. Sudah saya bilang namanya sifat-sifat Allah semuanya kita paham. Rahmat kita paham. Bahkan makanya tadi disebutkan Nabi mengatakan tentang seorang ibu yang sayang kepada anaknya, kata Nabi, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Anaknya. Berarti kita paham makna rahmat. Rahmat Allah itu secara makna seperti rahmat seorang ibu terhadap anaknya, tetapi bagaimana rahmat Allah sepuncaknya seperti apa kita tidak tahu. Paham? Tapi makna rahmat kita paham tak? Paham. Baik. Sudah belum? Sudah? Terakhir kita bahas ya. Sudah belum? Saya hapus sebentar ya. Ini sudah difoto? Sudah ya. Baik, ini masih melanjutkan.
Sekarang zahir nas-nas sifat. Sifat-sifat Allah. Ada 3 madhab. Pertama ta'wil, mentakwil. Yang kedua tafwid, mentafwid. Yang ketiga imraruha kama ja'at bila kaif. Itu sesuai dengan zahirnya. Tanpa membagaimanakan. Baik. Takwil menurut mereka al-murad ghairu zahir. Yang dimaksudkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah bukannya zahirnya. Karenanya butuh, jangan butuh, perlu. Bahaya. Apalagi sudah malam. Perlu takwil. Sama, al-mufawwidhiyah mengatakan al-murad ghairu zahir. Ghairu zahirihi. Yang diinginkan Allah, yang diinginkan oleh Allah dikehendaki atau dimaksudkan, jangan. Yang dimaksudkan oleh Allah bukan zahirnya. Tapi kita tidak mungkin tahu. Mungkin tahu kebenarannya. Kita serahkan kepada Allah. Ahlus sunnah, ini ahlus sunnah. Al-murad huwa zahir. Yang Allah maksud zahir ayat. Dan kita paham. Hanya saja kaifiahnya kita tidak tahu. Hanya saja kita menyerahkan kepada Allah kaifiahnya. Ya. Jadi ini contoh. Saya contohkan. Kalau ahlu sunnah setiap ayat-ayat datang, kita bilang kita paham maknanya. Makanya para salaf mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan ayat tersebut berjalan sebagaimana zahirnya tanpa membagaimanakannya. Paham? Artinya jangan tahu bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafwid mereka mengatakan, jadi antara ahli tafwid dengan ahli takwil sama-sama sepakat bahwasanya yang dimaksud oleh Allah itu bukan zahirnya. Zahirnya ghairul murad. Cuma bedanya kalau ahli takwil mereka mencari apa makna yang dimaksud dengan takwil. Kalau mufawwidhah kita enggak usah cari, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ayat-ayat yang datang itu X enggak dipahami. Nggak tahu ini isinya apa, cuma kata-kata nggak tahu artinya. Saya paham maknanya, kita tak paham. Yang jelas bukan ini maksudnya.
Ahlus sunnah kita imani Allah berbicara bahasa Arab, kita paham. Istiwa kita paham, ya. Mencipta kita paham, tangan kita paham, zat kita paham, di atas kita paham. Bagaimana yang kita tidak tahu? Contoh praktek. Sifat al-istiwa. Istiwa. Menurut ahlu ta'wil apa? Istaula. Istilah atau istaula, menguasai. Menurut ahlu sunnah apa? Ahlu sunnah di atas. Istawa artinya, istawa ala artinya apa? Di atas. Ini ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil. Ini apa ahlu? Ahlu sunnah. Ini ahlu tafwid. Menurut ahlu tafwid, maknanya istiwa XXX, wallahu alam. Aha. Contoh kita praktekkan. Apa tangan? Allah alam. Kalau ahlu ta'wil, tangan artinya kekuatan, kenikmatan. Ahlu ta'wil, Allah alam, kita enggak tahu. Terus tangan artinya paham enggak? Tak paham, ini XXX, enggak tahu. Tapi yang jelas zahirnya bukan zahirnya. Bantah mereka gampang. Anda hanya boleh menyalahkan kalau Anda tahu mana yang benar. Kalau ahli takwil menyalahkan benar, kata mereka, yang dimaksud dengan tangan bukanlah tangan, tetapi kekuatan. Dia boleh menyalahkan, karena dia tahu mana yang benar menurut dia. Tapi kalau ahli tafwid, Anda nggak boleh menyalahkan, karena Anda hanya boleh menyalahkan kalau Anda tahu benarnya. Kalau Anda tidak tahu yang benar yang mana, jangan menyalahkan. Bisa jadi ini juga benar. Paham? Penyalahan dibangun di atas mengetahui kebenaran. Paham? Paham tak? Sudah ya, sampai sini aja. Baik, ada yang bertanya, saya persilahkan. Sudah? Sudah belum? Sudah. Baik, yang bertanya saya persilakan. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah Allah akan memaafkan orang yang sudah melakukan dosa besar seperti berzina atau maksiat terlalu banyak? Bahkan saya pernah menggugurkan kandungan di luar nikah. Apakah sudah seperti dimaafkan oleh Allah? Apakah masih ada tempat surga ini untuk perempuan seperti ini? Sementara perempuan ini sudah niat untuk perbaiki dirinya, untuk mohon ampunan kepada Allah dan janji tidak akan mengulanginya. Tolong jawab ya Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah mendatangkan nama-nama Allah dalam Al-Qur'an dengan Ghafir. Ya, Ghafiridz dzambi, Qabilit taubi. Kemudian Allah mengatakan Ghaffar. Innahu kana ghaffara. Di antaranya Ghafur. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurul wadud. Allah mendatangkan nama-nama dengan sifat mubalaghah yang menunjukkan luasnya ampunan Allah, baik Ghaffar maupun Ghafur ataupun Ghafir.
ini maksudnya dengan 3 nama ini, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, dengan berbagai macam model apapun. Dosa itu bisa 3 kemungkinan. 1 tapi besar sekali. Yang kedua, berulang-ulang. Yang ketiga, berbagai macam model dosa. Seorang jika melakukan dosa sebesar apapun, atau sebanyak apapun, atau berbagai macam model, tapi kalau dia kembali kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Jangankan dosa zina, yang lebih daripada itu Allah Maha mengampuni. Lihatlah bagaimana para penyihir Fir'aun yang mereka bertahun-tahun mencari nafkah sebagai penyihir, sebagai ahlu syirik. Tetapi tatkala mereka beriman tidak sampai sehari, tidak sampai 1 siang. Kemudian mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ulqiyas saharatu sujada. Mereka pun sujud, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka yang cuma sebentar itu menghilangkan seluruh dosa-dosa mereka. Oleh karenanya, Fir'aun yang begitu kejam mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah mengirim Nabi Musa, bukan cuma Nabi Musa, disertai dengan Harun, 2 nabi untuk mendakwahinya. Kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia sadar, semoga dia takut. Ini apa? Seandainya Fir'aun yang telah menyiksa Bani Israel, yang telah membunuh manusia begitu banyak, yang mengaku sebagai Tuhan, kalau dia bertobat, diterima atau tidak? Diterima. Bagaimana dengan seorang yang berzina? Oleh karena jika wanita berzina, dan dia sudah bertobat kepada Allah, dia tangisi dosa-dosanya, memenuhi syarat tobat. Yang pertama, dia meninggalkan perbuatan tersebut, al-iqla' 'anidz dzam. Yang kedua, dia an-nadam, dia menyesali. Dan yang ketiga, al-azam ala adamil audah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi, maka niscaya tobatnya diterima. Hendaknya dia tutup aibnya, jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalau telah menutup aibnya, tidak boleh dia buka aibnya. Dosa-dosa yang dilakukan, menggugurkan dan yang lainnya, dia kembali kepada Allah. Maka perbanyak amal soleh. Mumpung Allah masih kasih kesempatan untuk sadar. Perbanyak sholat malam, perbanyak berbakti kepada orang tua. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang tenggelam, israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika orang sudah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, bisa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama-nama Allah yang indah yang digandengkan adalah wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha mengampuni dan Maha mencintai. Sebagian ulama mengatakan ini bantahan terhadap orang yang menyangka jika seorang sudah bermaksiat dia tidak akan dicintai oleh Allah lagi. Tidak benar. Jika seorang sudah bermaksiat kemudian dia kembali kepada Allah, dia sadar bertobat, maka dia bisa kembali meraih cinta Allah Subhanahu wa taala karena Allah menggandengkan sifat Ghafur, nama Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Dalam surat Al-Buruj kata Allah, wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah yang Maha Pengampun dan Maha mencintai. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya. Saya berkenalan dengan seorang wanita dan ingin menikahinya. Namun apabila ini jomblo-jomblo semua. Namun apabila saya mengambil tahu tentangnya, bahasa Malaysia ini. Apabila saya mengambil tahu tentangnya, ya, artinya saya cari tahu tentang dirinya. Ya. Ternyata dia sudah pernah berzina. Apabila ditanya, dia mengatakan bahwa dia menyesali perbuatan zinanya dahulu. Dan dia pun telah bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Boleh saya meneruskan niat untuk menikahinya? Boleh. Boleh. Kalau dia telah bertobat dengan sebenar-benar tobat, sudah jelas, sudah lama dia melakukannya, dia sudah tidak pernah melakukannya kembali, ciri-ciri wanita bertobat, dia mulai ikut pengajian, dia mulai sadar, manusia bisa khilaf. Kalau menikahinya silakan, kalau enggak juga enggak, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hukum syar'i boleh. Dia sudah bertobat,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari suatu dosa seperti tidak melakukan dosa, ya. Maka betapa banyak orang-orang dahulu yang terjerumus dalam kemaksiatan, bukan cuma berzina, bahkan membunuh, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kalau wanita ini tidak ada yang menikahinya, bagaimana? Siapa yang mau menjaga kehormatannya? Bisa jadi dia kembali lagi pada maksiat yang dia lakukan. Jadi saya sarankan kepada lelaki ini, apabila dia ingin melanjutkan pernikahannya, maka dia hendaknya istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau memang ini baik dimudahkan, kalau ini tidak baik baginya, taubatnya hanya berpura-pura, ya, maka tinggal Allah menjauhkan wanita ini darinya. Jika seorang istri selalu membantah suaminya, nggak ada hubungannya dengan malam ini malam curhat, ya, curhatan hati, ya. Jika seorang istri selalu membantah suaminya, namun setelah berpisah ranjang, patutkah sang suami mengambil tindakan untuk menjatuhkan talak, atau sebaiknya suaminya bersabar? Kita boleh memberi pelajaran kepada istri, ya. Ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, ya, wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Dan wanita-wanita yang kalian takut pembangkangannya, seperti suka membangkang, membantah, ya, maka beri nasihat, atau menghajarnya, memboikotnya, atau memukulnya. Kita boleh melakukan ini, dibolehkan oleh syariat. Cuma saya katakan, wahai para suami, karena saya pengalaman sebagai suami, kalau ada permasalahan rumah tangga, jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kepada istri kita. Bisa jadi kesalahan tersebut kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Mungkin kita kurang perhatikan, mungkin kita kurang ajar dia pengajian, yang kita berikan cuma dunia, mungkin tidak pernah mendidiknya, tidak pernah suruh dia sholat malam, tidak pernah suruh dia baca Quran. Banyak, bisa jadi kita yang kurang mendidiknya. Intinya jangan lemparkan 100% kesalahan kepada istri. Tatkala kita sadar bahwasanya kesalahan tersebut kita punya andil meskipun 5%, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan berusaha memperbaiki dan lakukan tahapan-tahapan, ya. Perbaikan-perbaikan, ya. Coba kita nasihati. Kalau ternyata tidak berubah, ya, kita bisa memboikot. Tidak berubah, kita bisa pukul, boleh, dengan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas, ya. Kalau tidak, semuanya tidak terjadi, ya, maka baru kita bisa masuk pada tahap perceraian. Tapi itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Kesabaran itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang seperti ini, ya. Apalagi kalau istri kita sudah punya anak dari istri kita. Kasihan anak-anak, maka kita berdoa kepada Allah dan usahakan menasihati, ajak ke pengajian, atau kita kenalkan dengan komunitas wanita-wanita yang soleha agar dia mendapat teman-teman yang baik. Tetapi intinya, ya, boleh kita menasihati, boleh kita memboikotnya, dan boleh kita memukulnya dengan pukulan yang mendidik. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana menghilangkan rasa sakit hati kepada seorang yang telah menyakiti hati kita? Masya Allah. Tinggal dihilangkan saja. Bagaimana caranya? Ada ceramah saya judulnya 20 sebab kenapa harus memaafkan. 20 sebab. Dilindungilah satu-satu sebab tersebut agar kita mudah memaafkan. Di antaranya hal membuat kita mudah memaafkan, kita yakin bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, termasuk orang itu menyakiti hati kita karena dosa-dosa kita. Dan kalau kita menerima musibah tersebut dengan baik, maka dosa-dosa kita akan terampuni. Di antaranya, kalau kita memaafkan, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita maafkan, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
Innahu la yuhibbul zalimin. Allah memberikan 3 pilihan. Pertama, kita membalas, boleh. Balas keburukan dengan keburukan boleh, tidak haram dalam Islam. Dia pukul kita, kita pukul dia, boleh. Dia bilang kita, mohon maaf, anjing, kita bilang kamu anjing, boleh, tak mengapa. Tapi jangan bilang anjing rabies, dosa. Jangan balas lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. Ini pilihan pertama, kita balas sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan betapa susahnya kita membalas dengan kadar kezaliman. Kebanyakan orang kalau membalas lebih daripada kezaliman. Daripada kezaliman orang tersebut. Kalau kita membalas lebih daripada kezaliman orang tersebut, kita sekarang yang zalim. Maka terjatuhlah kita pada model ketiga, innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Di antaranya yang membalas lebih daripada kadar seharusnya. Pilihan yang ketiga, jadi pertama kita balas, yang kedua kita balas lebih parah dan itu zalim. Yang ketiga kita maafkan. Kata Allah, man afa, barang siapa memaafkan. Kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah. Allah tidak sebutkan apa, dan ini di antara cara Allah untuk menjelaskan bahwasanya pahalanya besar. Allah tidak sebutkan apa pahalanya, tapi Allah mengatakan fa ajru Allah. Di antaranya barang siapa maafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda maafkan dia, Anda akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang mudahkan kita maafkan untuk menghilangkan rasa jengkel dari hati kita, kita yakini bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya sudah, Anda enggak bisa menghindar, ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi buat apa kita marah-marah, wong sudah dicatat, mau diapain? Tidak bisa menghindar. Dia maki kita, dia menghina kita, dia merendahkan kita, sudah tercatat. Kita tidak bisa rubah. Ya sudah, kalau sudah tercatat, mau apa lagi? Sudah, sabar. Sabar ya. Ya. Dan masih ada yang lainnya. Itu baru 3 ya. Masih ada 17 yang lain. Silakan dengar di pengajian ya. Dengan demikian kita akan mudah maafkan. Tapi di antara hal yang buat orang mudah maafkan, di antaranya selain tadi, kalau kita mudah maafkan, kita hidup tenang. Kita hidup tentram. Ada orang bikin kita jengkel, jangan kita urusin. Kata Syekh Sa'di, kita hanya, dan ini juga diambil dari Ibnu Taimiyah, kita hanya mendapatkan kemudaratan dari orang tersebut sejauh mana kita ngurusi dia. Kalau kita cuekin dia, kita nggak dapat kemudaratan. Semakin kita ngurusi dia, dia ngomong apa sih? Ikuti beritanya, kita semakin menderita. Oleh karenanya, kita maafkan, kita hidup tenang, tidur enak. Biasakan dada kita ini lapang. Ada orang badannya besar tapi dadanya sempit. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Saya pernah ketemu kawan saya, dia marah sama kawan saya yang lainnya. Dia bilang waktu dia marah, dia bilang, semoga Allah sempitkan orang itu dalam kuburan. Padahal orangnya belum mati. Sudah didoakan semoga disempitkan dalam kuburan. Orang seperti hidupnya menderita. Begitu dia pulang, dia ingat kejengkelannya, susah hidupnya. Dia susah bercengkerama, canda tawa dengan istrinya. Kenapa dia jengkel? Dia ingat sama kawannya tersebut. Hidupnya jadi tidak tentram. Terkadang kemarahannya dia lampiaskan kepada istri dan anak-anaknya. Sebelum tidur dia murajaah, ingat-ingat kejengkelannya. Ngapain? Mending kita nggak usah ingat, tidur pulas, enak. Baca Quran enak. Ada orang datang kepada saya, Ustaz, ini ada yang ngomongin antum. Ini demi, orang bilang kepada saya, Ustaz, ada orang ngomongin antum dalam ceramah. Saya tidak mau dengar, saya hapus. Apa susahnya? Saya dengar, saya bikin pusing. Mau bantah juga, ngapain? Habis waktu. Ya. Bantah pun belum tentu dia dengar. Bantah pun dia semakin menjadi-jadi. Ya sudah biarin aja. Saya datang, saya delete. Assalamualaikum. Saya lagi happy, ente jangan ganggu ana dengan hal-hal ini. Paham? Sudah. Semoga dia dapat hidayah. Semoga Allah mengurangi dosa-dosa saya dengan caci makian dia. Selesai. Terus mau hidup dengan mikir terus. Ini kurang ajar orang ini. Ya Allah matikan dia. Enggak mati-mati. Tambah jengkel. Hidup tambah setengah mati. Akhirnya kita stroke, jantung, dan macam kolesterol naik, asam urat, dan yang lainnya. Mau tanya, apakah ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar pernah tergelincir dalam semua sifat? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam beberapa tulisannya, nanti akan kita sebutkan insyaAllah, beliau menyelisihi Asy'ariyah dari asalnya, seperti dalam masalah syubhat hululul hawadits atau dalil a'rad. Nanti akan kita bahas besok insyaallah. Ini dalil utamanya para penolak sifat dan bersepakat dalam dalil tersebut baik Mu'tazilah, Jahmiyah maupun Asy'ariyah.
dan Maturidiyah. Mereka sepakat dalam dalil ini. Besok kita akan bahas. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil dan dia mengatakan ini adalah sisa-sisanya Mu'tazilah yang masuk dalam akidah Asy'ariyah. Padahal ini masalah urgent dalam akidah mereka. Ibnu Hajar menyelisih. Contoh lagi Ibnu Hajar menyelisih dalam masalah sifatul kalam. Nanti akan kita bahas Asy'ariyah dalam sifatul kalam. Kalamullah adalah makhluk. Akan kita bahas besok insyaallah kalau ada waktu. Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tanpa bahasa. Terus apa yang di Al-Quran, huruf-huruf ini bukan dari Allah. Ini dari terjemahan. Bahasa jiwa Allah. Kalamun nafsi kata mereka. Karena mereka punya syarat. Tuhan tidak boleh berbicara dengan suara dan bahasa. Ini syarat tidak tahu datang dari mana. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya apa yang dalam Al-Quran ini hanyalah ibarat dari kalamin nafsi. Ibaratnya dari mana? Ada yang mengatakan khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan Allah ciptakan ibarat tersebut dalam lauhil mahfuz. Ada yang mengatakan ibarat tersebut dari Jibril. Ada yang mengatakan ibaratnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran ini adalah bukan firman Allah tapi makhluk yang merupakan ibarat dari kalamullah an-nafsi, bahasa Allah jiwa. Insyaallah besok kita akan bahas kalau ada waktu. Ibnu Hajar waktu membahas masalah kalamullah dia nukil dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya Allah berbicara biharfin wa sautin, dengan suara dan dengan apa? Huruf. Dan ini benar-benar menyelisihi akar dari akidah Asy'ariyah. Demikian juga waktu bicara masalah tangan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Battal yang menjelaskan bahwasanya sifat tangan adalah hakiki, bukan majazi. Dari sini sulit kita mengatakan bahwa Ibnu Hajar adalah Asy'ari tulen, susah kita mengatakan demikian. Karena beliau dalam hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip dasar Asy'ariyah, beliau menyelisih. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini perlu penelitian lebih dalam lagi. Ya. Dalam hal ini dalam asma sifat, belum dalam masalah takdir, dalam masalah yang lainnya, masalah iman. Ini pembahasan lebih dalam dan saya belum sempat meneliti lebih dalam lagi. Apa hukumnya pakai jam warna emas? Waduh. Kalau warna saja tak mengapa, yang penting bukan apa? Bukan emas ya. Ngomong-ngomong ini Casio ya, dikasih orang ya. Saya tak beli sendiri, dia dikasih orang. Untuk menyenangkan dia saya pakai, paham? Ada yang lebih mahal daripada ini saya dikasih ya. Kadang saya pakai ini, kadang saya pakai itu ya. Tak enak sudah dikasih kemudian tidak dipakai. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah besok kita lanjutkan dan harap lebih serius karena besok lebih sulit daripada yang sekarang. Sebelum tidur tolong dibaca kembali apa yang sudah kita sampaikan di murajaah ya. Kalau enggak besok pada subuh dibaca-baca lagi. Karena untuk pembahasan besok antum harus paham yang telah lalu. Dibaca-baca lagi sebelum tidur atau besok pada subuh antum baca lagi. Kita besok bertemu jam berapa? Jam 9 ya? Jam berapa? Setengah 9. Sebelum 9. 8:30. 8:30. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta